Yang sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan, bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim.
Yang kedua, tarekat sufiyah menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Kepada Bapak Ustadz saya mau bertanya, ini proposal, bolehkah kita ziarah ke makam para wali untuk mendapatkan barokah? Ada barokah Nabi. Makanya Asma binti Abi Bakar mengambil kirbah bekas tempat air minum Nabi, disimpannya di rumah. Kalau anaknya demam, dia tuang air ke dalam, lalu air yang lalu lewat di bekas tempat minum Nabi diminum dengan anak. Itu yang disebut dengan ngalap barokah. Ada barokah rambut Nabi. Ketika Khalid bin Walid kehilangan peci, peci saya mana? Peci saya mana? Sahabat yang lain, ngapain kamu nyari peci? Peci banyak jualan di pasar. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Barokah rambut Nabi. Ada barokah tempat. Kenapa mesti sholat di dekat Ka'bah, Masjidil Haram? Kenapa mesti sholat di Taman Raudhah? Barokah tempat ada, barokah orang ada. Nah, wali-wali Allah itu apakah ada keberkahan? Ya, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada orang bertawassul kepada Allah dengan wali-wali Allah, dalam kitab Al-Mawsu'ah As-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ulama dari Damaskus Suriah, orang yang berdoa di makam para wali tidak menyembah kubur, bukan menjadikan kubur sebagai berhala, tapi mereka bertawassul kepada Allah dengan berkah kedudukan seorang wali di hadapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah satu wali Allah yang diberikan rekomendasi oleh imam ahli hadis ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara ulama wali Allah yang diberikan keutamaan. Maka kalau ada orang yang bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dia meminta kepada manusia. Tidak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah permudah jodoh saya. Gak ada. Bukan minta sama dia, minta kepada Allah berkat kemuliaan, barokah kemuliaan. Ada barokah Al-Quran, ada barokah orang soleh, ada barokah Nabi, ada barokah tempat. Dan kita selalu meminta barokah. Kalau makan, yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang menikah, yang didoakan barokahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak akikah, yang didoakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birruh wa balagha asyuddahu. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tapi ketika minta rezeki, wa barakatan fil rizqi, minta barakah. Jadi dalam istilah ngalap barokah, maka diajarkan. Apa kitab yang paling lengkap tentang ini Pak Ustaz? Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari tentang berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh. Bukan meminta kepada mereka, meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah, insya Allah. Amin.